Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman level 4, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dengan Bu Nurul. Kali ini kita akan belajar materi segi banyak dan bukan segi banyak. Nah teman-teman, seperti biasa sebelum kita belajar, alangkah baiknya kalian berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini menambah kefahaman dan membawa keberkahan. Nah, setelah berdoa, silahkan kalian simak video ini baik-baik ya. Kita akan membahas bangun segi banyak. Bangun segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh garis lurus. Bagaimana ciri-ciri bangun segi banyak? Yang pertama, kurvanya tertutup. Kedua, dibatasi garis lurus. 3, memiliki minimal 3 sisi dan 3 sudut. 4, banyaknya sisi sama dengan banyaknya sudut. Nah, memberi nama bangun segi banyak mengikuti banyaknya sisinya ya. Seperti apa? Nanti kita lihat di slide berikutnya. Memberi nama bangun segi banyak mengikuti berapa banyak sisinya. Bangun ini memiliki sisi 3, 1, 2, 3, kemudian memiliki sudut yang sama juga, 1, 2, 3. Karena mempunyai 3 sisi, maka bangun ini dinamakan segi 3. Bangun berikutnya mempunyai sisi 4, 1, 2, 3, 4 dan mempunyai sudut yang sama juga jumlahnya 1, 2, 3, 4. Karena sisinya 4 dan sudutnya 4 maka disebut segi 4. Demikian juga bangun yang di bawah ini mempunyai sisi sejumlah 6 dan sudut 6 maka disebut segi 6. Kalau sisinya 7 maka disebut bangun segi 7. Sisinya 10 maka disebut bangun segi 10 dan seterusnya. Bukan segi banyak. Bangun bukan segi banyak adalah bangun kurva tertutup, tapi bisa juga tidak tertutup. Tidak hanya terdiri dari garis lurus saja, bisa juga dibentuk oleh garis lengkung atau kurva lengkung dan tidak selalu memiliki sudut. Lalu apakah ciri-ciri bangun bukan segi banyak? Kurvanya tidak selalu tertutup, bisa begini ya. Bentuknya bisa cembung, bisa juga cekung. Tidak selalu memiliki sudut. Nah, seperti ini kan tidak punya sudut, tidak selalu memiliki sisi berupa garis lurus. Nah, bisa begini. Oke. Nah, bisa juga lengkung semua. Nah, pembahasan lebih lanjut untuk lebih jelasnya nanti ada di contoh ya. Sebelum kita membahas contoh bangun segi banyak dan yang bukan segi banyak, Ibu akan ingatkan kembali materi macam-macam segitiga yang sudah pernah kalian pelajari di level sebelumnya ya. Yang pertama, segitiga dengan 3 sudut yang sama besar dan 3 sisi yang sama panjang, namanya adalah segitiga sama sisi. Segitiga kedua mempunyai 2 kaki yang sama dengan 2 sudut yang sama besar, ini adalah segitiga sama kaki. Segitiga ketiga mempunyai siku-siku atau sudut sebesar 90 derajat. Ini namanya segitiga siku-siku. Dan yang terakhir, segitiga yang mempunyai sudut yang tidak sama besar dan sisi yang tidak sama panjang, itu namanya segitiga sembarang. Segi banyak yang sisinya ada 4 dan sudutnya ada 4 namanya segi 4. Segi 4 sendiri mempunyai nama khusus. Yang pertama persegi panjang, yang kedua persegi, yang ketiga ada jajar genjang, yang keempat ada belah ketupat, yang kelima ada layang-layang, yang keenam ada trapesium siku-siku, yang keenam ada trapesium sama kaki, dan yang ketujuh ada trapesium sembarang. Ciri-cirinya seperti apa? Sudah dibahas ya di level sebelumnya ya. Nah, sekarang kita akan membahas contoh soal. Lingkari huruf pada bangun yang merupakan segi banyak dan beri tanda silang yang bukan segi banyak. Ya, segi banyak itu bangun yang dibentuk oleh garis lurus saja, tidak ada garis lengkung. Kurvanya tertutup. Ini semua tertutup, bangunnya tidak ada yang terbuka, tapi manakah yang lurus? Yang lurus berarti yang segi banyak, maka dilingkari. A adalah segi banyak, dilingkari. B segi banyak atau bukan? B kan lengkung ya, karena lengkung berarti dia bukan segi banyak. C, apakah segi banyak? Ada yang lurus, ada yang lengkung. Kalau segi banyak itu harus lurus semua. Kalau ada yang lengkung di satu sisi saja, berarti dia bukan segi banyak. Berarti C bukan segi banyak. D, apakah segi banyak?
Iya, karena dibentuk oleh garis lurus saja, berarti D dilingkari karena dia segi banyak. Lalu apakah E segi banyak? Tentu bukan ya, karena E dibentuk oleh garis lengkung. Contoh soal 2. Checklist pada bangun yang merupakan segi banyak dan beri tanda silang pada bangun yang bukan segi banyak. Bangun pertama dibentuk oleh garis lurus, tapi apakah dia merupakan segi banyak? Ya, bukan. Kenapa? Karena kurvanya tidak tertutup. Ini sama ini kan tidak tertutup kan ya? Terbuka dia, berarti dia bukan segi banyak. Yang kedua, apakah merupakan segi banyak? Jelas bukan, karena kurvanya melengkung. Oke, lalu yang ketiga, apakah merupakan segi banyak? Ya, karena semuanya dibentuk oleh garis lurus. Jadi ini adalah segi banyak. Keempat, apakah merupakan segi banyak? Tentu saja bukan, kan garisnya melengkung. Ya, jadi ini silang. Kelima, apakah terdiri dari garis lurus saja? Ya, berarti yang kelima segi banyak. Hati-hati dengan keenam, apakah ini segi banyak? Bukan, kan ini lengkung nih. Ini, nah di sininya ada garis lengkung, berarti dia bukan segi banyak. Oke, berarti silang. Keenam ya, perhatikan apakah dia segi banyak. Ketujuh maksud ibu. Iya, semuanya terdiri dari garis lurus, berarti dia segi banyak. Yang terakhir ke-8, jelas bukan segi banyak karena bentuknya melengkung, tidak ada garis lurus sama sekali. Jadi kesimpulannya apa teman-teman? Asal ada garis lengkungnya, walaupun sedikit berarti dia bukan segi banyak. Kalau segi banyak harus lurus semua garisnya, terus kurvanya harus tertutup. Oke teman-teman? Contoh soal ketiga. Checklist pada bangun yang merupakan segi banyak dan beri tanda silang pada bangun yang bukan segi banyak. Kalian sudah hafal ya ciri-ciri bangun segi banyak, yaitu kurvanya tertutup dan terdiri dari garis lurus saja. Kalau ada sedikit saja atau satu sisi saja yang merupakan garis lengkung, berarti dia bukan segi banyak. Maka dengan mudah kalian bisa memberi tanda checklist atau silang pada bangun-bangun ini ya. Bangun yang pertama semuanya terdiri dari garis lurus, berarti dia checklist karena segi banyak. Bangun yang kedua apakah segi banyak? Meskipun terdiri dari garis lurus, tapi kurvanya terbuka. Jadi dia bukan segi banyak. Silang. Yang ketiga, terdiri dari garis lurus semua. Berarti dia segi banyak. Yang keempat, oval pasti bukan segi banyak. Yang kelima, garis lengkung. Berarti bukan segi banyak juga. Yang keenam, apakah tanda panah ini segi banyak? Ya, karena tanda panah ini hanya terdiri dari garis lurus saja, berarti dia segi banyak. Yang ketujuh, meskipun ada garis lurusnya tapi dia ditambah garis lengkung, berarti dia bukan segi banyak. Silang. Yang kedelapan, apakah segi banyak? Ya, garisnya lurus semua. Kesembilan, apakah segi banyak juga? Ya, garisnya lurus semua. Dan yang ke-10 juga begitu. Tidak ada garis lengkung sedikit pun, berarti dia segi banyak. Contoh soal 4, tentukan banyaknya sisi, banyaknya sudut, lalu beri nama pada bangun segi banyak di bawah ini. Bangun pertama, ada berapakah sisinya? Kita hitung sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisinya ada 6, sudutnya juga ada 6. Coba kita cek apakah betul sudutnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisinya ada 6, sudutnya ada 6, maka diberi nama segi 6. Ya, segi 6. Bangun berikutnya. Banyaknya sisi ada berapa? Kita hitung. Sisinya kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, banyaknya sisi ada 12, lalu banyaknya sudut berapa? Sudut itu kan yang di ujung-ujung ya, 1. Ini juga sudut loh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, sudutnya juga ada 12. Maka nama bangun ini adalah segi 12. Memberi nama bangun segi banyak mengikuti banyaknya sisi. Kalau sisinya 12 berarti namanya segi 12. Oke. Berikutnya, apakah nama bangun ini? Banyaknya sisi kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 juga. Berapakah banyaknya sudut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sudutnya juga 12. Maka nama bangun ini sama, segi 12 juga ya, karena sudutnya dan sisinya ada 12. Segi 12. Yang terakhir, coba kita hitung berapa banyak sisinya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sisinya. Sudutnya ada berapa? Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Sudutnya ada 5. Maka bangun ini adalah namanya segi 5. Kalau mau lengkap itu segi 5 tidak beraturan. Kenapa tidak beraturan? Karena panjangnya sisi tidak sama panjang dan sudutnya juga tidak sama besar. Jadi dia tidak beraturan. Sampai di sini video pembelajaran dari Bu Nurul. Semoga bermanfaat. Astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.